Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak, guru-guru dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Kita akan sambung pelajaran kita masih seputar tentang hukum-hukum masalah Jumat. Dan di pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang syarat-syarat sahnya Jumat. Kita sudah bahas beberapa di antaranya, yaitu masuknya waktu zuhur, kecuali mazhab Hambali yang mengatakan boleh Jumat boleh melaksanakan Jumat walaupun sebelum masuknya zuhur. Kemudian hendaknya dilakukan di area yang disebut kota, kampung. Jadi tidak wajib Jumat orang-orang Badui yang berada di tengah-tengah padang pasir. Kemudian syarat ketiga yaitu hendaknya dilakukan secara berjamaah, dan jamaah itu minimal menurut mazhab Hanafi 4 orang, menurut mazhab Maliki 12 orang, Syafi'i dan Hambali mengatakan minimal 40 orang. 40 orang. Baik, itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan syarat berikut sahnya Jumat, yaitu ditegaskan terutama di dalam mazhab Syafi'i, adamu ta'addud al-juma' li ghairi hajah. Tidak boleh ada ta'addud Jumat tanpa ada hajat. Jadi tidak boleh ada berbilangnya Jumat selama tidak dibutuhkan. Nah, ini salah satu syarat yang sangat ditegaskan dalam mazhab Syafi'i, bahawa tidak sah Jumat seandainya ada 2 Jumat yang dilakukan di satu kampung. Ini khilaf, tapi mazhab Syafi'i dengan tegas mengatakan tidak boleh, kecuali kalau ada hajat. Artinya boleh ada 2 masjid yang mendirikan Jumat. Jadi boleh ada 2 masjid yang mendirikan Jumat dalam satu kampung ketika ada hajat. Kalau tidak ada hajat tidak boleh, tetap satu kampung, satu masjid, atau satu kemukiman, atau satu kota, satu masjid yang boleh mendirikan Jumat. Bukan tidak boleh ada masjid-masjid. Diingat kembali Bapak Ibu, masjid dibolehkan berbilang dalam satu kampung, yang tidak boleh mendirikan Jumat di dalam 2 masjid.
semua tempat yang sudah diwakafkan untuk Allah, lalu didirikan bangunan dan ada solat 5 waktu dengan imam tetap dan muazzin yang ditunjuk, maka itu sudah disebut masjid. Nah, ini perlu kita ulang, itu sudah disebut masjid. Walaupun kita membahasakannya dengan bahasa kita sendiri, kita membahasakannya dengan menasa, surau, langgar, tapi syarat menjadi masjid, tanah telah diwakafkan, ada bangunan, ada imam ratib yang ditunjuk, muazzin tetap, jamaah ada, 5 waktu hidup, itu disebut masjid. Namun masjid yang boleh mendirikan Jumaat disebut masjid jami'. Itu bahasa fikihnya, disebut masjid jami'. Nah, masjid jami' ini yang boleh ada dalam satu kampung, satu masjid, atau bagaimana kesepakatan penduduk tersempat. Bisa jadi kalau kecamatannya kecil, dalam satu kecamatan ya satu masjid. Tapi kalau kita kampung semakin besar, meluas, berarti dalam satu kampung cuma boleh ada satu masjid yang mendirikan Jumaat. Tidak boleh terjadi ta'addud. Jadi kalau enggak dirikan Jumaat boleh. Di sini ada musalla, di situ ada musalla. Dan itu tidak mengapa. Dari zaman Nabi SAW, masjid-masjid kecil itu sudah ada di sekitaran Masjid Nabawi. Sampai sekarang pun ada. Ya. Tapi tidak ada yang mendirikan Jumaat di masa Nabi kecuali ke masjid Nabi. Ya. Jadi dikecualikan baru boleh ada Jumaat yang kedua dalam satu kampung atau satu kota apabila ada hajat. Jadi hajatnya tak bisa tertolak, memang harus dilakukan. Apa contohnya? Di kibril balad wa usru ijtima' an-nas fi makan. Jadi terlalu luasnya kota sehingga susahnya orang berkumpul di satu masjid. Jadi areanya terlalu luas sehingga orang yang tinggal di area A susah mendatangi masjid yang kebetulan dibuat di area B. Jadi terlalu luas. Dan tentu dulu lebih susah. Orang harus jalan kaki jauh atau naik unta, atau tahun-tahun sekitaran 80-an orang masih dengan sepeda. Susah untuk mencapai masjid B, sedangkan dia tinggal di ujung kota. Di situ baru boleh dirikan masjid di tempat A, memudahkan orang untuk Jumaat. Itu alasan pertama boleh berta'addud masjid untuk Jumaat, ta'addud Jumaat. Atau alasan kedua, likasratin nas, ya, terlalu ramai sehingga tidak mampu menampung di satu masjid yang telah ada. Dengan begitu terpaksa buat Jumaat di masjid yang kedua. Terlalu ramai, kota kecil penduduknya yang luar biasa ramai. Ini dibolehkan kalau sudah begitu keadaannya. Kita Masjid Al-Mabrur kan kalau Jumaat itu kan terasa sempit kan. Jadi seandainya pun ada Jumaat yang kedua, kalau itu alasan enggak mungkin tertampung, ya silahkan. Au liqital bainahum, atau terjadi persengketaan di antara sesama penduduk. Jadi yang di A, orang-orang yang berada di daerah A, ini masih satu kota, bertikai dengan orang yang berada di daerah B dalam satu kota, sehingga dikhawatirkan kalau berkumpul di hari Jumaat akan menyebabkan pertumpahan darah. Nah, ini termasuk alasan yang dibolehkan mendirikan 2 Jumaat atau 2 tempat untuk Jumaat di satu kota atau satu kampung. Nah, termasuklah di sini
ketika terjadi perbedaan pemahaman yang tidak bisa disatukan, ya. Termasuk apabila terjadi perbedaan pemahaman, dan kita lebih ke arah sini, ya. Saya teringat ada beberapa sesepuh mengatakan yang di kota, iaitu antara Masjid Jami' dan Baitur Rahman, itu kan dalam satu kampung, itu masih kampung Lancang Garam. Berarti ada 2 masjid yang mendirikan Jumaat. Jadi saya tanya kepada orang-orang yang tua yang mendirikan dulu, kenapa bisa terjadi begini? Dan sebelum didirikan 2 Jumaat itu, ada musyawarah, ya, tentang masalah itu, dan ternyata salah satu yang membuat terlaksananya 2 Jumaat di kampung Lancang Garam yaitu terjadinya perbedaan pemahaman, ya, secara implisit. Sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, cuma ada pada hal-hal tertentu yang tidak bisa disatukan, ya, sehingga contohnya saja, yang ini misal masjid ini, masjid A itu harus ulang rukun al-khutbah, sedangkan masjid B itu tidak bisa menerima pemahaman ulang rukun 2 al-khutbah. Contoh-contoh begitu, atau beberapa perkara yang lain. Nah, hal seperti ini itu menyebabkan dibolehkan mendirikan 2 Jumaat. Itu belum kita bicara yang lain. Bisa jadi kalau hanya satu masjid di tengah kota, ya, contoh, bisa jadi tidak muat atau terlalu ramai sehingga membutuhkan 2 masjid. Nah, ini yang bisa dimaklumi. Artinya kalau tidak ada ini, maka tidak boleh mendirikan 2 Jumaat di dalam satu area. Mana dalil yang menyebutkan tentang hanya boleh satu masjid yang melaksanakan Jumaat, yaitu annahu sallallahu alaihi wasallam wasahbuhu wal khulafa ar-rasyidin wat tabi'in lam yuqimu siwa jum'atan wahidah. Dulu dalam mazhab Syafi'i disebutkan, alasannya adalah dulu di masa Nabi, di masa sahabat, khulafa ar-rasyidin, masa tabi'in, mereka tidak pernah mendirikan 2 Jumaat di satu tempat, karena li'anna al-iqtisar ala wahidatin ad'a li tahqiq al-maqsud, karena pada dasarnya semua berkumpul ke masjid Nabi. Itu alasan pertama. Jadi mengikuti amalan di masa Nabi, semua berkumpul ke masjid Nabi. Ya, walaupun ada masjid-masjid kecil, ya, di area itu, di area sekitaran kampung-kampung masjid Nabi, tapi kalau Jumaat semua mereka berkumpul ke masjid Nabi. Yang kedua, li tahqiq al-maqsud. Kalau sudah terpecah-pecah tempat Jumaat dalam satu kampung, maka tidak bisa mencapai maksud. Apa maksudnya? Idhar syiaril ijtima', yaitu hari disuruh berkumpul agar orang bersatu hati sekaligus mendengarkan satu nasihat. Itu tujuan maksud di hari Jumaat disuruh berkumpul. Kalau itu dibenarkan, kalau seandainya dibenarkan satu kampung 5 buah Jumaat, dalam satu kampung ada 5 masjid buat Jumaat, contoh, maka tidaklah tercapai maksud tujuan untuk mendirikan Jumaat, karena Jum'ah itu artinya berkumpul. Nah, ini alasan kedua sehingga tidak dibolehkan mendirikan Jumaat. Yang kedua, kecuali dengan ada alasan tadi. Nah, lalu disebutkan, fa in sabaqat ihdal jum'ah ghairiha fa hiya sahihah wa ma ba'daha batil li'annahu la yuzad ala wahidatin wa in taqaranata fihima batilatani. Nah, di antara kalau terjadi 2 Jumaat dalam satu kampung, yang sah yaitu cuma satu masjid. Ini ditambahkan informasi dalam mazhab Syafi'i, kalau terjadi berbilangnya Jumaat dalam satu kampung, satu kota tanpa alasan, maka yang sah cuma satu masjid.
Mana ukuran yang sah, siapa yang sah, siapa yang tidak? Ukurannya adalah birra. Jadi wal ibrah fi sabaq wal muqaranah birra min takbiratil ihram al imam, iaitu siapa yang lebih dahulu mengucapkan takbiratul ihram. Jadi kan ada dua, seandainya ada dua Jumaat dalam satu kampung, yang sah itu cuma yang duluan takbiratul ihram ketika salat. Maksud duluan, ya dia duluan melaksanakannya. Tentu pemenangnya adalah yang khutbahnya singkat kan. Yang khutbah panjang-panjang berarti hanasah Jumaatnya. Jadi siapa yang duluan melakukan takbiratul ihram, dialah yang sah Jumaatnya, sedangkan masjid yang terlambat melakukan takbiratul ihram untuk salat, maka tidak sah Jumaatnya. Kalau begitu, apa yang harus mereka lakukan? Disitulah mulai ada pembicaraan tentang i'adah ad-dhuhur. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan. Di sini disebutkan wajabat ad-dhuhru 'alal jami'. Di saat seperti itu, maka wajib mengulang, wajib mendirikan duhur, karena dianggap masjid yang terlambat takbiratul ihramnya ini tidak sah. Nah, itu terjadi apabila tidak ada hajat. Hana hajat, tidak ada alasan, tiba-tiba pedang ngaju dua buah Jumaat dalam sebuah kampung. Yang sah cuma yang awal takbiratul ihram, yang kedua wajib bagi mereka untuk menegakkan salat duhur dengan keadaan i'adah. Jadi kalau kita detilkan, apa hukum salat duhur setelah salat Jumaat? Jadi kalau kita klasifikasikan, kita detilkan pembahasannya, hukum salat duhur setelah salat Jumaat itu ada beberapa hukum. Ini yang perlu faham, kita tahu, karena ini disebutkan di dalam mazhab Syafi'i, terutama dalam mazhab Syafi'i, karena orang selama ini kadang-kadang meraba-raba, nanti ada masjid yang kajit ke rutin pegat i'adah lahu, enggak mau tahu mau terjadi apa, yang penting pegat i'adah lahu. Sebahagian akhirnya, makanya perlu kita ulang kembali apa hukum mendirikan salat duhur ba'dal Jum'ah, setelah selesai salat Jumaat. Ini bagi mereka yang berada di masjid itu. Sedangkan bagi ibu-ibu tidak wajib salat Jumaat, itu yang pertama. Jadi ini tidak dibicarakan masalah salat duhur di rumah bagi ibu-ibu atau bagi yang tidak wajib Jumaat. Ibu-ibu ini tidak wajib salat Jumaat. Tidak wajib bukan bermakna tidak boleh. Kalau ibu mau melakukan salat Jumaat, maka gugurlah salat duhurnya. Gugur artinya dia bisa dapat seperti laki-laki mendapatkannya. Namun tetap tidak baik seorang perempuan untuk pergi Jumaat. Arti tidak baik bukan dosa, pilihannya tetap lebih utama untuk salat di rumah. Tapi ada beberapa masjid yang saya kunjungi Bapak Ibu, ada ibu-ibu yang disediakan tempat untuk mendirikan Jumaat. Kalau mereka mendirikan Jumaat, sah, nggak perlu salat duhur. Namun kalau disuruh pilih, pilihlah salat di rumah. Karena salat wajib saja hari-hari, kalau dikhawatirkan timbul fitnah, disuruh salat di rumah. Timbul fitnah artinya dengan kedatangan perempuan akan menyebabkan kacaunya hati para lelaki. Kalau hari-hari biasa disunnahkan lebih utama salat di rumah, kalau terjadi fitnah, kalau enggak terjadi fitnah tidak mengapa, tidak mengapa, terjaga dengan baik, tidak mengapa. Maka Jumaat hari berkumpulnya laki-laki lebih utama untuk dijaga. Yang hari bukan berkumpul laki-laki, itu pilihannya kalau enggak timbul fitnah lebih bagus salat di rumah. Kalau timbul fitnah, apalagi hari Jumaat, hari berkumpulnya laki-laki. Jangan sampai ketika ibu-ibu datang di hari Jumaat salat di belakang sendiri, mengganggu pemandangan
orang-orang yang salat, orang nggak bisa khusyuk lagi dengan kedatangan seorang perempuan contohnya. Apalagi khatib hanya memandang ke ibu-ibu saja. Khatib sudah lupa materinya pun lupa. Sebenarnya mau bicara masalah bapa-bapa, kena teruk ibu-ibu, roh kepegah masalah ibu-ibu aju-aju. Makanya itu pilihan yang terbaik, salat di rumah di hari Jumaat. Nah, kemudian apakah perempuan wajib menunggu selesai salat Jumaat? Karena pemahaman kita dibangun dari mulut ke mulut, dari lisan ke lisan. Itu ada seorang ibu kadang-kadang ketika ditanya, Hanan sembahyang Jumaat belum? Hanan sembahyang lohor? Belum salat duhur. Si ibu menjawab, belum pulang orang dari masjid. Begitu kadang-kadang jawabannya kan. Padahal kita temukan dalam kitab-kitab perempuan itu tidak wajib menunggu selesainya salat Jumaat. Karena mereka termasuk golongan yang tidak wajib Jumaat. Begitu azan duhur selesai, perempuan boleh mendirikan salat duhur di rumahnya, tidak wajib nunggu. Ini kadang-kadang ada yang nunggu suami nggak pulang-pulang, rupanya suaminya pulang ke rumah yang lain. Apa jangan kena sembahyang duhur mah? Atau kadang-kadang suami pergi dengan teman makan di AA, mak menyukakan dengan AA kedua jadi nggak wajib tunggu laki-laki pulang. Yang wajib nunggu siapa? Nanti dibahas ke depan, Pak. Ini sekedar untuk ini saja. Nanti dibahas ke depan detailnya. Yang wajib nunggu orang pulang Jumaat siapa? Yang tidak pergi Jumaat tanpa uzur. Yang tidak pergi Jumaat tanpa uzur. Jadi ada laki-laki munafik. Saya sebut munafik karena Rasulullah menyebutnya munafik. Yang tidak pergi Jumaat 3 kali walaupun tidak berturut-turut dengan keadaan meremehkan Jumaat, maka dia jatuh ke dalam orang-orang yang ghafilin. Dalam hadis yang lain distempel oleh Allah menjadi munafik. Tidak pergi Jumaat 3 kali walaupun tidak berturut-turut. 3 kali saja meremehkan Jumaat tercatat sebagai ghafilin, orang lalai, apalagi sampai berturut-turut. Jadi jangan bahasakan ke orang, berturut-turut baru kena munafik, menyuhana berturut-turut anda kena. Ini salah membahasakan. Sehingga orang akhirnya mengatur Jumaat 2 kali pergi, 1 kali tidak, 2 kali pergi, 1 kali tidak. Hana munafik, hana berturut-turut. Ini akibat apa? Salah baca, salah menyampaikan. Bagaimana orang disebut tidak munafik? Dalam sebulan cuma 2 kali pergi, 1 kali tidak, atau 2 kali tidak, lalu pergi lagi, terus dianggap enggak berturut-turut 3 kali. Diaturlah rencana itu. Makanya baik salah-salah pegang. Jadi laki-laki yang munafik ini tidak pergi Jumaat, Pak. Tutup pintu rumah lalu tidur di rumah, tidak pergi Jumaat. Dia tidak boleh melakukan salat duhur sampai selesai proses Jumaat. Jadi nggak mesti nunggu orang pulang, dia pastikan sudah selesai salat baru dia boleh melakukan salat duhur. Kenapa? Karena kewajiban bagi dia adalah menghadiri Jumaat. Dia harus dengarkan khutbah, dia harus salat bersama imam di sana. Tapi dia tidak pergi. Di saat itulah tidak boleh baginya untuk melakukan salat duhur di rumahnya sampai orang pulang atau selesai salat Jumaat. Dia dengarkan zikir misal, atau dia sudah tahu sudah selesai, baru dia boleh melakukannya. Baik, kita kembali. Jadi kalau begitu, salat duhur itu ada beberapa hukum setelah salat Jumaat. Yang pertama, wajibah. Salat duhur itu bisa wajib dilakukan, artinya harus ditegakkan salat duhur. Kapan? In ta'addadat al-juma' li ghairi hajah. Kalau Jumaat didirikan 2 tempat dalam satu area, li ghairi hajah, tanpa ada hajat. Seperti kita sebutkan tadi, enggak ada hajat, bukan karena banyaknya orang, bukan karena sempitnya masjid, bukan karena pertikaian, bukan karena beda pemahaman,
Lalu tiba-tiba ada 2 Jumaat dalam satu kampung. Ini kampung masjid yang sah cuma yang lebih dahulu melakukan takbiratul ihram. Yang kedua, wajib dirikan solat duhur setelah Jumaat. Jadi duhur, yang ada duhur bisa wajib, keadaannya begitu. Yang kedua, au mustahabbah. Yang ada duhur itu bisa sunnah. Mustahabbah itu dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, idza kana ta'addud biqadri al-hajah, kalau terjadi ta'addud Jumaat karena ada hajat. Rupanya dalam mazhab Syafi'i, kalau terjadi ta'addud berbilangnya Jumaat dalam satu kampung karena ada hajat itu maksudnya dibutuhkan. Ya seperti tadi, karena terjadi pertikaian, ternyata ada hajat untuk mendirikan, maka disunnahkan untuk melakukan i'adah zuhur. Disunnahkan untuk melakukan i'adah zuhur, dan ini berlaku bagi kedua-dua masjid. Itu pilihan, mau lakukan boleh, mau lakukan tidak lakukan pun boleh. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan apabila terjadi 2 Jumaat dalam satu area karena hajat, karena dibutuhkan. Dan yang ketiga, au haram. I'adah zuhur itu bisa haram, bisa menyebabkan dosa. Kapan itu? Fima iza kana bil balad jum'atan wahidah faqat ka ba'di qura al-aryaf. Apabila Jumaat telah didirikan sempurna, hanya satu Jumaat, satu masjid yang membuat Jumaat di kampung itu sempurna semuanya. Sudah ada yang salat 40 orang dalam mazhab Syafi'i dan Hambali dari orang-orang yang bukan muqim dan bukan musafir, mustautin, sudah ada 40 orang, sudah lebih malah. Kemudian di situ tidak ada berbilang Jumaat, cuma satu Jumaat, sempurna semuanya. Di situ haramlah mendirikan duhur. Jadi nggak boleh, nggak boleh. Sembahyang luhur 3 tek, sembahyang luhur 3 tek. Ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah, tidak ada ta'addud, tidak ada masalah, bilangan cukup, haram mendirikan duhur. Kenapa haram? Ini mazhab Syafi'i mengatakan, kenapa haram? Karena dengan mendirikan duhur setelah sempurnanya Jumaat, kita membuat syariat baru, sang-sang seakan-akan ada 2 kali solat di hari Jumaat, iaitu salat Jumaat dan salat duhur. Jadi baru boleh ada duhur itu kalau ada masalah. Kalau ada masalah yang tidak bisa diterima, wajib. Kalau ada masalah yang bisa diterima, itu karena hajat, maka disunnahkan. Kalau nggak ada masalah, jangan dirikan duhur. Jadi baik kaji kebiasaan, asal sudah selesai Jumaat, yang mau i'adah danguka yang mau i'adah. Padahal tadi nggak ada masalah apa-apa. Penduduk mustautin sudah lebih 40, khutbah terdengar dengan baik. Ini jangan coba-coba dirikan salat duhur. Karena itu membuat syariat yang baru, seakan-akan Allah menyuruh habis salat Jumaat lakukan lagi ya duhur. Ini yang jadi masalah. Karena Jumaat adalah pengganti duhur atau syariat yang berdiri sendiri untuk menggantikan duhur. Nah, ini perlu diberitahu, diinformasikan ke tempat-tempat yang sudah seakan-akan yang ada duhurnya kajib ke sebuah kewajiban. Begitu. Baik. Itu berarti menjadi syarat tidak boleh terjadi ta'addud masjid. Berikutnya, sedikit lagi. Berikutnya yang menjadi syarat sah Jumaat adalah wajib lakukan al-khutbah qabla as-salah. Wajib lakukan khutbah sebelum salat. Khutbah Jumaat itu menjadi syarat sah Jumaat. La tasihhu biduniha. Tidak sah Jumaat tanpa khutbah. Berbeda dengan Idul Fitri dan Idul Adha atau khutbah gerhana.
Hari raya dan gerhana sunnah hukumnya melakukan khutbah, sunnah, bukan wajib. Jumaat wajib. Makanya hari raya, bagi kita yang sudah salat hari raya, kalau tidak mau dengar khutbah, dibolehkan untuk pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, kalimat pertama yang beliau katakan yaitu, barang siapa yang ingin dengar khutbah silakan duduk. Wa man arada yarja', barang siapa yang ingin pulang silakan, kata Nabi. Jadi Nabi kalau sudah berdiri khutbah hari raya, dia beri pilihan, yang mau pulang silakan, yang mau dengar khutbah silakan. Itu pilihan. Tapi orang biasanya hari raya nggak pulang, kecuali ketika khatib sudah melambai-lambai, sudah 1 jam nggak selesai-selesai, kemudian hana menarik. Di saat itulah orang mulai berangkat satu-satu. Ada yang titip sendal sama anaknya, pegang sendal mama, anak pegang sendal mama. Kamat silap ayah berangkat ikut, kakak berangkat juga hilang. Satu. Itu begitu kejadiannya. Padahal tak perlu begitu. Kalau mau pulang, di tengah-tengah khutbah mau pulang, dibolehkan. Begitu juga dengan gerhana, sama, itu hukumnya sunnah mendirikan khutbah. Maka oleh kerana itu, ketika orang mendirikan salat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa khutbah, sahkah salatnya? Sah. Oleh kerana itu, masa pandemi, ketika orang disuruh lakukan salat hari raya di rumah dan nggak ada yang bisa khutbah, suami lulusan kimia, anak-anak yang S1 ada yang tidak mengerti sama sekali, jangankan masalah khutbah Jumaat, dirikan salat jenazah saja tidak faham. Dia dosen, tapi dosennya dosen matematik, mana kadang-kadang tidak faham tentang khutbah. Nggak ada yang khutbah, lalu lakukan jamaah salat di rumah, bolehkah? Boleh, dibolehkan. Namun yang lebih utama adalah mendengarkan khutbah. Makanya hari raya itu Nabi menyuruh keluar semuanya, baik yang haid, yang tidak haid, yang dipingit. Yang dipingit itu maksudnya selama ini si gadis tu nggak boleh keluar rumah banyak-banyak, ayahnya orang saleh. Ketika hari raya disuruh keluar, semua berkumpul-kumpul. Yang haid nanti tidak salat, cukup dengarkan khutbah. Makanya selama ini ketika terjadi salat Idul Fitri, orang haid dianggap penjaga rumah. Jadi kalau ada yang haid, kakak jaga rumah apa? Kamu nak jak semayang. Seorang ibu mengatakan ke anaknya, nak, kamu haid kan? Jaga rumah ya, kunci pintu, jangan lupa lontong dipanaskan sebelum kami pulang. Nya nasihat sebelum berangkat. Itu dicang-cang terus tu, lontongnya dicang-cang terus, jangan sampai waktu pulang kita sibuk cang-cang itu. Jadi itu kerja orang haid. Padahal kata Nabi, hari raya itu semuanya disuruh keluar. Dijelaskan yang haid jangan salat, nanti cukup dengar khutbah, maka dia dapatkan pahala mendengarkan khutbah, pahala doa kaum muslimin dan muslimat. Dan orang haid jangan duduk dalam saf, ya duduknya di bawah-bawah pohon, boleh di atas pohon juga boleh, di samping-samping tempat area ni, nampak, dibolehkan. Ini yang perlu kita tahu. Tapi kalau Jumaat wajib khutbah dilaksanakan khutbah sebelum salat. Jadi sepakat semuanya sebelum salat. Tidak sah Jumaat tanpa khutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah katakan, lam yusalli al-jum'ah bidunil khutbah. Rasulullah itu tidak pernah melakukan salat Jumaat sebelum dimulai dengan khutbah. Dan itu juga dikuatkan dalam hadis yang lain
dalam ayat surat Al-Jum'ah, iaitu fas'au ila zikrillah, bersegeralah engkau untuk mengingat Allah. Para ulama sepakat yang dimaksud mengingat Allah adalah al-khutbah. Bersegeralah engkau untuk mendengarkan khutbah. Dan khutbah itu dilakukan dengan 2 rukun dan disunnahkan untuk tidak panjang. Khutbah itu jangan dilakukan dengan keadaan yang panjang. Dan ini sudah kita bahas. Salah satu kata Nabi, ciri-ciri orang alim faqih, iaitu memendekkan khutbah, memanjangkan salat. Maka ketika orang membalikkan keadaan, khutbah Jumaat dipanjangkan lalu salat dipendekkan, menunjukkan dia tidak alim, hanya pintar ceramah tapi tidak alim. Dan itu Nabi yang mengatakannya dalam hadis, bahawa di antara tanda kealiman adalah pendeknya khutbah, panjangnya salat di hari Jumaat. Seandainya bapa ibu panitia Jumaat yang model-model pegah sampai 40 minit, 1 jam khutbah, tahun berikutnya tak usah ada lagi dalam jadual, karena akan mengganggu stabilitas makmum. Kalau nggak mau dengar, atau sudah 2 kali terjadi, tetap begitu, khutbah sampai sejam, itu geser terus. Jadi baik hana-mangat, karena itu memang makruh melakukan hal seperti itu. Apalagi hari Jumaat, kan Allah kan nggak larang berkegiatan di hari Jumaat setelah Jumaat. Apa kata Allah? Fa iza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai solat Jumaat, fantashiru, bertebaranlah engkau. Hari Jumaat hari disuruh muliakan, tapi setelah Jumaat Allah nggak larang untuk cari rezeki. Berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, ketika ditetapkan yauma sabtihim syurra'a, ketika ditetapkan hari Sabtu, itu hari nggak boleh kerja dari pagi sampai malam, itu nggak boleh kerja tuh. Kita diringankan, kita disuruh muliakan mulai dari terbenam maghrib, terbenam matahari di waktu maghrib, sampai proses Jumaat selesai. Setelah itu silahkan. Namun hari ini pelanggaran juga terjadi seharusnya, tapi pelanggarannya tidak menimbulkan dosa besar. Seharusnya urut Jumatnya urut apa mulia, bukan kita memuliakan Jumat dengan cara senam pagi di depan kantor. Ini hari ini memuliakan Jumat, senam pagi, taruh ibu-ibu di depan, bapak-bapak belakang, bapak-bapak pandai agak senamnya. Ada yang gotong royong. Kenapa buat acara Jumat seperti begitu? Jumat itu hari yang disuruh muliakan oleh Allah. Pelanggaran umat Muhammad terjadi, cuma umat Muhammad tidak melanggar ketika tetap mendirikan Jumat. Jadi perbuatan itu makruh semua, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya semua kantor orang Jumat itu udahlah diringankanlah bagi pegawainya. Buat pengajian di kantor, baca Yasin, baca Kahfi, macam-macam. Muliakanlah Jumat. Jangan buat macam-macam acara di hari Jumat. Ini ada pertandingan futsal buat di pagi Jumat sebelum Jumat. Teruk buat pesantren pegat lagi kan. Pesantren terpadu liburnya hari Jumat. Kami dulu libur hari Jumat. Apa yang kami lakukan dulu di hari Jumat? Saya dulu belum bisa bilang apa-apa karena sedang menuntut, belum tahu. Apa yang kami lakukan di hari Jumat? Itu dari pagi mulai kegiatan di lapangan. Apakah ngulang bahasa, kemudian gotong royong. Ada yang gotong royong. Ada gotong royong lari pagi. Lari pagi keliling kota. Kalau kami dulu di Lumputu itu, keliling kota Lumputu lari pagi. Pulang jam-jam 9. Di situ baru olahraga puncaknya. Jadi lari pagi dulu wajib. Kemudian olahraga sampai menjelang pukul 12. Baru kemudian mandi, kejar-kejaran supaya dapat kamar mandi. Air nggak cukup. Makanya sampai di Masjid Pajan
Ketika khatib sudah berada di atas mimbar, baru anak-anak pesantren sampai di masjid. Ini kalau sudah tidak faham, pesantren tidak faham memanage hari Jumaat, apalagi kantor. Nah, ini makanya perlu dirubah. Kalau bapak ibu punya pesantren nanti, itu perlu merubah cerita ini. Baik, singkat saja. 5 menit lagi, setelah itu kita bertanya jawab untuk mencapai bisa solat yang mendapatkan pahala haji dan umrah. Jadi kalau begitu, khutbah wajib. Menurut mazhab Hanafi, khutbah itu cukup hanya membaca beberapa kalimat tahmid. Jadi dimulai dengan alhamdulillah, kemudian tahlilah atau tasbih. Lalu ada kalimat-kalimat tahlil, ada kalimat tasbih. Kemudian membaca beberapa ayat atau satu ayat. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mazhab Hanafi meringankan urusan rukun-rukun dalam al-khutbah. Kemudian menurut mazhab Malik, khutbah itu diikuti dengan beberapa syarat baru sah. Yang pertama, dilakukan dalam keadaan berdiri, ayakunal khatib qa'iman, khatibnya wajib berdiri. Lalu kemudian dilakukan setelah masuk waktu zuhur. Kemudian dilakukan sekira-kira yang orang Arab ketika berkhutbah mereka melakukannya. Contoh, wajib membaca pesan ketakwaan, ittaqullah fima amar wa antahu amma nuhiya anhu wa zujir. Jadi ada kalimat-kalimat yang wajib diucapkan, yaitu tentang pesan-pesan ketakwaan. Lalu kemudian bertahmid kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, dan dilakukan syarat berikutnya dilakukan sebelum salat. Ini dalam pandangan mazhab Malik. Lalu dijaharkan itu khatib enggak boleh bicaranya kecil-kecil, enggak boleh, dijaharkan suaranya agar didengarkan oleh makmum. Kemudian wa ayyakuna bil arabiyyah. Nah, ini seperti pertanyaan minggu yang lalu. Wajib dilakukan dengan bahasa Arab. Wajib dilakukan dengan bahasa Arab. Kan saya bilang minggu yang lalu, mazhab Malik itu mewajibkan semua khutbah dari A sampai Z bahasa Arab. Walau lil a'ajim, walaupun yang melakukan khutbah itu orang ajam, tapi wajib dengan bahasa Arab. Di Indonesia Pak, itu kelompok LDII yang awal namanya Jamaah Islamiyah, lalu divonis sesat, kemudian diganti nama menjadi Lemkari, divonis sesat lagi, mereka ganti jubah lagi, hari ini menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan mereka sembunyi-sembunyi melakukannya. Kelompok LDII ini itu yang sering Bapak dengar kalau kita datang di Samak. Jadi tempat kita berdiri ini di Samak. Misal kita datang ke masjid mereka, kita pulang ditandai di mana kita berdiri, lalu disamaknya karena dianggap bernajis. Itu prinsip LDII. Di Aceh ada, cuma sembunyi-sembunyi. Nah, di Bandar saya pernah bertemu dengan orang LDII, dan waktu bicara-bicara dia mengatakan, kami itu kalau Jumat itu nggak boleh khutbah dengan bahasa yang lain, jadi khatibnya harus semua bahasa Arab. Nah, itu pasti terinspirasi dari pandangan mazhab Malik. Kenapa? Karena dari dulu Rasulullah khutbah dengan bahasa Arab, kata mereka. Ya iyalah, mana mungkin Rasulullah khutbah dengan bahasa Aceh? Bagaimana mungkin Rasulullah khutbah bahasa Aceh? Dan yang dengarkannya pun orang Arab. Hari ini dipaksakan. Artinya kalau dipaksakan begitu, apa manfaat datang ke Jumaat? Makanya selain mazhab Malik, itu tidak mewajibkan harus bahasa Arab. Hanya mazhab Malik yang menggunakan bahasa Arab. Kalau di Lok Semawi ini, sepertinya LDI ini
ada di atas radar, Pak. Di Bukit Ratang. Tapi mereka kalau kita datang, mereka enggak menampakkan LDI-nya, tapi di belakang kita itu kesesatan itu masih dipelihara. Jadi kalau perempuan yang haid, dalam saya baca literatur kitab tentang mereka, itu kalau perempuan yang haid disuruh keliling-keliling ke rumah orang yang bukan LDI untuk mengotorkan rumah mereka, katanya. Itu saya baca, disuruh kotorkan. Jadi yang anggota LDI yang perempuan yang sedang haid disuruh kunjungi rumah-rumah orang yang bukan LDI. Bah kuto. Kalau bah kuto kepe malaganya tinggal tak sud mentang tak tipek je. Kita sud itu pampers, kita tipek-tipek terus di rumah-rumah orang tu. Kepe tak ajak rumah orang. Memang sesat dan aneh. Ada kebangaian di dalam itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau datang ke Masjid LDI ini keliling-keliling saja. Injak seluruh permukaan semennya, baik sama air tu. Kalau perlu naik ke plafon, bah kemai. Saya pernah ketemu sama satu LDI, Pak, di Lok Semawai, di area kita ni, Lok Semawai Johor Utara. Sampai mamaknya datang ke rumahnya, setelah dia kenal LDI, disamak bekasan tempat mamaknya, disamak. Kalau dia baru lentang sajadah mau salat, dia lentang sajadah lalu berwuduk, tiba-tiba ada orang yang berdiri di atas sajadah dia, karena enggak tahu, dipikir orang mana, dia salat duluan, itu sajadah dibakar. Kan luar biasa kesesatan yang dibuat. Ini dimulai dari pencetus LDI ini, Imam Hasan Badegul disebut. Itu dukun yang kemudian berubah menjadi imam, dan semua harus setor itu. Ada setoran kepada amir, ada setoran, jadi bayar. Nanti pertama diajak kita enggak bayar, dengarkan yang dibaca kitab-kitab kuning pertama tu. Begitu sudah terikat masuk, mulai ada setoran kepada imam untuk amir. Jadi hari ini ada, namun tidak kentara karena sudah disesatkan berkali-kali, ganti selimut berkali-kali. Baik. Dalam mazhab Syafi'i, rukun khutbah tadi dalam mazhab Malik begitu khutbahnya, harus bahasa Arab dan beberapa syarat. Ini singkat. Dalam mazhab Syafi'i, rukun khutbah itu ada 5 rukun, iaitu hamdan lillah, harus puji Allah, kemudian as-salatu ala Rasulillah, salawat kepada Rasul, kemudian wal wasiyah bittaqwa, wasiat kepada ketakwaan, kemudian qiraatu ayatin mufahhamah, membaca ayat di fi ihdal khutbatain, di salah satu rukun. Jadi membaca ayat, kan ada qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, dia baca ayat itu dalam mazhab Syafi'i yang wajib di salah satu rukun, tapi tidak terlarang kalau mau baca di kedua-dua rukun. Tapi yang anehnya dalam kitab menamandung keken, tapi nanti begitu ada khatib yang membaca cuma di rukun pertama, membaca ayat, atau di rukun kedua, nanti ada yang protes, hana neken bak rukun kedua, hana neken ayat. Ini aneh. Yang protes ini ada baca kitab atau sudah baca kitab, mencoba melawan kebijaksanaan dari mazhab Syafi'i. Jadi cuma cukup di salah satu rukun. Nah, kemudian wa du'a lil mu'minin, barulah berdoa kepada kaum mukminin wal mukminat. Kan setelah baca doa itu, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Nah, itu 5 rukun itu harus ada di dalam rukun al-khutbah. Sedangkan syahadat itu sunnah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, lalu kemudian asyhadu an la ilaha illallah, baru salawat. Syahadat itu sunnah. Nah, itu yang penting dijaga dalam 2 rukun al-khutbah. Lalu disyaratkan al-wala baina kalimat kulli minal khutbatain. Semua kalimat-kalimat itu harus ada wala. Itu harus mualat, tidak boleh terputus. Maksudnya enggak boleh habis baca alhamdulillah, khatibnya turun, lalu kemudian balas WA dulu, baru naik lagi untuk membaca salawatnya, ulang dari pun. Harus terjadi mualat. Nah, kemudian dalam mazhab Hambali itu tidak
tidak jauh berbeda, ya, tetap puji, salawat, lalu membaca ayat, lalu kemudian menutup dengan doa, ya. Baik, demikian pengetahuan kita tentang syarat sah Jumaat, iaitu yang sudah kita bahas adalah tidak boleh ta'addud, berbilang Jumaat, kemudian harus ada khutbah di dalam Jumaat tersebut. Ada waktu sedikit sambil kita menunggu waktu salat, 7 menit, silakan Pak Minto duluan. Waalaikumsalam. Ini terjadi di kampung saya, Sumatera Barat. Dulunya 2 desa, kalau di Sumatera Barat itu jorong. 2 desa itu ada 1 masjid. Di desa desa A. Kemudian beberapa tahun belakangan ini sudah berdiri 1 masjid lagi di desa yang sama. Sementara di desa yang di masjid yang lebih tua itu khotbahnya berbahasa Arab. Kemudian masjid yang baru ini sudah berbahasa Indonesia. Yang jadi pertanyaan saya, Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz bilang siapa yang duluan takbiratul ihram, itulah yang sah Jumatnya. Apakah yang belakangan ini untuk Jumatnya bagaimana? Itu satu. Kemudian yang jadi pertanyaan lagi, Pak Ustaz bilang tadi, panjangkan pendekkan khutbah, panjangkan sholatnya. Dalam hal ini yang jadi pertanyaan Pak Ustaz, kalau misalnya khutbahnya 15 menit, apakah sholatnya harus 16 menit? Lebih kurang begitu Ustaz. Baik. Penjelasan. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, kasus ya, bahwa dulu dalam 2 desa ada 1 masjid. Hari ini bertambah masjid. Nah, masjid ini berada di desa yang berbeda. Sama. Tadi 2 desa, berarti bertambah 1 masjid. Tapi masjidnya di satu. Oh, berdiri di 1 desa. Kalau seandainya didirikan masjid itu karena hajat, nah, jadi perlu kita lihat dulu kenapa didirikan masjid yang kedua. Misal ada hajatnya tidak? Maksud hajat tadi kan karena nggak cukup, nggak mampu menampung lagi di masjid pertama, atau terlalu jauh orang untuk mencapai masjid pertama, atau terjadi pertikaian, nggak cocok, mau karena nggak terima, orang yang banyak nggak terima bahwa masjid pertama itu harus dengan bahasa Arab contohnya, dia nggak terima. Nah, itu terjadi pertikaian, berarti mendirikan masjid kedua karena hajat, bukan karena tidak ada hajat. Berarti ada alasan. Bagi yang ada alasan, ya, kalau terjadi 2 Jumat, ya, itu yang tadi disebutkan dalam mazhab Syafi'i, yang sah yang duluan takbiratul ihram. Jadi bukan dilihat mana masjid yang berdiri duluan, tapi yang dilihat ketika proses pelaksanaan Jumat, siapa yang duluan takbiratul ihram, itu yang sah. Yang kedua tidak sah. Ketika tidak sah, disuruh melakukan i'adah zuhur, disunnahkan, ya. Bahasanya disunnahkan i'adah zuhur, Pak, ya. Ini kalau seandainya i'adah zuhur tidak dilakukan, maka dalam pandangan mazhab Syafi'i, di tempat yang kedua ini, yang terlambat takbiratul ihramnya, berarti dianggap belum Jumat sudah lakukan, tapi belum sempurna sampai mereka melakukan zuhur, atau otomatis harus disunahkan untuk solat zuhur di rumah masing-masing kalau seandainya tidak lakukan di tempat itu, ya. Jadi ini kalau ada hajat masih dimaklumi. Yang tidak bisa dimaklumi kalau tidak ada hajat. Karena kan tadi kalau ada hajat, zuhurnya cuma disunnahkan. Nah, tapi kalau tidak ada hajat, tiba-tiba mendirikan 2 masjid, 2 Jumat tanpa hajat, wajib
dalam mazhab Syafi'i wajib melakukan i'adah zuhur. Jadi harus dilihat dulu kenapa ada masjid yang kedua, apa yang jadi masalahnya. Jadi nggak terlalu bermasalah kalau ada hajat, termasuk salah satunya mungkin karena pertikaian. Jadi begitu Bapak, jadi nggak terlalu bermasalah kalau ada hajat. Khutbah tadi gimana Ustaz? Apa termasuk usul? Kalau seandainya masjid yang pertama melakukan khutbah dengan bahasa Arab, ini tidak membuat Jumat itu tidak sah. Tetap sah, cuma tidak bermanfaat pada makmum dalam urusan nasihat. Jadi makmum ketika pulang ditanya sama istrinya, tadi apa khatib bilang? Mau tepu yang bergayan. Apa manfaatnya? Nggak ada. Jumatnya tetap sah. Tapi dari sisi manfaat, kurang manfaat kepada orang yang hadir. Baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, khutbah pendek, salat panjang, itu Nabi yang mengatakannya. Nah, maksud khutbah panjang adalah bacaannya dipanjangkan, bukan bermakna harus melewati dari menitnya khutbah. Bukan bermakna ini berapa menit khatib 20 menit, berarti kita harus solat itu sampai 25 menit. Tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya kan beda Pak, psikologi orang solat sama psikologi orang dengar khutbah kan beda. Bagi orang yang dengar khutbah itu 20 menit itu sudah mulai itu terasa agak-agak kurang konsen. Jadi maksudnya ambillah, salatlah dengan ayat-ayat yang panjang di hari Jumat. Makanya Nabi memberi contoh, hari Jumat itu Nabi minimal membaca rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Kadang-kadang Nabi ganti, rakaat pertama surat Al-Munafiqun, Al-Jum'ah, rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Jadi disuruh ambil yang panjang-panjang. Jangan rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Yang khusus baru Jumat. Disuruh panjangkan salat. Bukan bermakna kita ukur waktu harus lebih daripada khatib. Jadi kalau tadi waktu khutbah makmum yang lari, waktu salat karena terlalu panjang khatib yang lari, akhirnya nggak ada yang salat lagi di Jumat depan begitu berikutnya. Begitu maksudnya Bapak. Baik, masih ada? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan khutbah panjang, khutbah dan salat. Khutbah pendek dengan salat panjang. Kebiasaan kalau tidak cek khutbahnya pasti panjang. Nah, bagaimana kalau khutbah panjang lalu jamaahnya menegur dengan cara-cara tertentu? Ada jamaah yang batu-batu dan sebagainya. Tapi ada juga di masjid kita itu kalau khutbahnya sudah panjang, itu ada orang yang di depan mimbarnya langsung berdiri dengan tidak berkata atau tidak apa-apa, istilahnya memberi isyarat. Ini kapannya? Itu satu. Yang kedua, pernah terjadi di Aceh Timur, di Masjid Agung Masjid Aceh Timur. Setelah saya Jumat di situ. Lalu khatibnya pada saat mengulang setelah rukun kedua itu ada imam, entah bilal entah siapa, karena jarak pandangnya agak jauh, naik ke mimbar lalu membisikkan sesuatu sehingga khatibnya mengulang lagi. Nah, pada saat mengulang kedua salah. Nah, setelah bilal turun sudah istilahnya sudah mengalami kesalahan pada saat kedua, lalu naik lagi membisikkan sesuatu sehingga mengulang lagi. Nah, apakah yang pertama ini boleh dengan cara-cara yang seperti itu, atau yang kedua tadi apakah dengan menegur seperti itu akan membuat batalnya tidak sah dan sholat Jumat? Baik. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ustaz atas pertanyaannya. Ini terakhir nih. Setelah ini kita akan melakukan solat. Yang pertama tadi apa? Ini menyuka panjang tak pertanyaan kedua. Yang pertama ya, panjang khutbah. Iya, panjang khutbah. Bolehkah orang batuk-batuk berdiri? Ya, boleh. Selama dia tidak berbicara, itu kode yang baik. Ya, syaratnya jangan bicara. Karena yang terlarang itu adalah bicara. Iza sa'idal khatib 'alal mimbar fala yatakallam ahadu minkum. Kalau sudah naik khatib ke atas mimbar, janganlah seorang di antara kalian yang berbicara. Wa may yatakallam faqad lagha. Barang siapa yang bicara dia telah lagha, telah lalai. Wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang lalai maka tidak ada Jumat untuknya. Maksud tidak ada Jumat, tidak sempurna Jumatnya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, ketika seseorang menegur kawannya yang berbicara dengan mengatakan usmud. Nah, jadi ada orang bicara ni, kita bilang usmud, qaim. Dengan mengatakan usmud, maka ikut hilang pahala orang yang mengatakan. Maka menegur khatib yang terlalu panjang itu enggak boleh. Khatib katun ke dia. Jadi enggak boleh. Enggak bisa, Pak. Karena memang Jumaat itu adalah proses yang Allah buat untuk taat. Di situ enggak boleh ada perlawanan. Dan enggak ada tanya jawab di situ. Kenapa? Memang hari disuruh kumpul dengarkan kebaikan. Cuma sayangnya kadang-kadang sebagian khatib malah menebarkan kebencian di atas mimbar. Makanya khatib ini selain perlu ilmu agama, juga perlu ilmu psikologi, membaca keadaan. Jadi enggak boleh negur itu. Maka bolehkah kita ganti dengan batuk-batuk, terus-terusan batuk? Kata khatib, apa sakit ya? Ini khatib betul-betul enggak ada ilmu psikologinya, Pak. Hanya kedepa bahawa hanya menegur dia. Dia masih tanya, sama saya ada obat, cok obat rumah Honda. Itu enggak faham itu. Bolehkah orang berdiri? Kalau berdiri boleh. Jadi makmum itu baru boleh bicara dengan khatib kalau diajak bicara oleh khatib. Kalau tidak diajak bicara, itu enggak boleh berbicara kecuali darurat. Darurat itu maksudnya ketika terjadi sesuatu yang membahayakan. Dia lihat api, dia boleh teriak, kebakaran, atau berhubungan dengan nyawa, itu baru boleh dia bicara. Selain itu enggak boleh bicara kecuali satu lagi diajak bicara oleh khatib. Karena Rasulullah mengajak bicara makmum. Kata Rasulullah, udah salat? Belum, kata si makmum, salat dulu. Waktu Umar bin Khattab sedang khutbah, ada yang datang terengah-engah, kata Umar, sudah kenapa engkau terlambat? Dijawab. Jadi semua yang ditanya khatib boleh jawab. Tapi kalau ditunjuk, khatib menunjuk, itu kenapa begitu itu, kata khatib. Itu kenapa Jumat enggak pakai celana? Dia harus jawab. Contoh. Jadi kajiannya batuk, ngendeng, atau sama-sama kita beli khatib, kita beli terus-terusan, kita beri kode-kode gitu, itu dibolehkan. Memang kalau sudah lama ini mengganggu, Pak, mengganggu, semua orang akan terganggu. Kemudian pertanyaan kedua, menegur khatib yang kesalahan rukun di saat seperti itu dianggap darurat, karena kalau enggak ditegur tidak sah Jumat seluruhnya. Jadi cara tegur harus beradab, panitia masjid harus beradab, Pak. Karena kalau menegur dengan cara yang kasar, itu tamu, khatib itu kita undang, tayuja urumoh, kita undang, datanglah ke kampung kami, berikanlah kami nasihat. Tiba-tiba kita turunkan dengan cara yang tidak beradab, itu kurang ajar. Kalau bahasa Acehnya hana utak, panitia yang langsung udah tunjuk, salah rukun, ulang, itu tidak ada otak. Tetap harus beradab, dekati, bisikkan, lakai maaf dengku, nah yang kurang. Karena tadi rukun itu memang wajib, kalau enggak sah khutbah, enggak sah Jumat. Atau tulis di atas kertas, bolehkah si panitia ini bicara ketika itu? Boleh, karena keadaannya darurat. Kalau enggak ditegur, enggak sah Jumat seluruhnya. Namun tegurlah dengan cara yang baik. Kadang-kadang khatib, Pak, yang namanya juga manusia, kadang-kadang ada yang terlewatkan, ada yang kurang salawat, ada yang kurang pada ini, maka perlu diingat
diingatkan, itu dibolehkan untuk sampai naik disuruh. Kalau khatibnya panik, Pak, khatibnya panik, udah diingatkan, khatib kalau nggak biasa itu bisa panik, diingatkan dia makin buyar nih, makin buyar. Apalagi kalau duduk di depannya bos di kantor, dia membayangkan dikurangi gaji, dipindahkan kemana-mana, kan, Pak. Jadi nggak nyambung lagi, maka boleh digantikan. Kalau udah nggak nyambung lagi, silahkan ganti untuk kembali membaca 2 rukun al-khutbah. Pernah Pak kejadian begitu? Pernah, dan ada berapa kali. Atau ada juga kadang-kadang khatib udah betul semua, tapi mungkin menurut versi makmum ada yang kurang, dan itu dibolehkan mengulang. Contoh, dalam pengucapan salawat itu harus tersebut nama Nabi. Tidak boleh Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala asyrafil anbiya wal mursalin. Salawat kepada semulia-mulianya Nabi dan Rasul. Enggak ada nama Nabi Muhammadnya. Itu enggak boleh. Karena asyrafil anbiya wal mursalin, walaupun yang kita maksud Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi ulul azmi pun disebut dengan semulia-mulia Nabi. Maka harus ada Muhammadin. Harus ada kalimat Muhammad. Makmum dengar, hana kalimat Muhammad, lalu dia datang bisikkan salawatnya salah engkau. Bukan salawatnya yang berdosa, tapi harus tercakup nama Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi. Yang begitu diingatkan, dibolehkan. Sekali lagi, ingatkanlah dengan cara yang baik. Karena nanti kalau khatib tersinggung, bisa-bisa dia lawan di atas mimbar, Pak. Dia lawannya di atas mimbar, dia nggak mau turun dulu. Kata khatib, purusankah? Ikai kuna dang hino purusankah? Menyopelai kami minta khutbah ke. Ribut di situ, Pak. Diambil mic, dilempar ke makmum. Datang makmum, ngambil sajadah, lempar ke khatib. Kakaruah nang puinan. Ujung-ujungnya apa? Ambil mimbar, taruh ke hutan. Kan pernah kejadiannya di mana itu, yang cok mimbar ti lautan. Karena karu ini. Itu jangan sampai terjadi. Kalau sudah salah, Ustaz, sudah salah misalnya diulang lagi, terjadi kesalahan lagi, ya, bisa diganti. Bisa diganti. Itu posisinya posisi darurat yang harus sah Jumat. Ya. Baik, demikian untuk hari ini kita cukupkan. Ya, semoga yang hadir Allah catatkan pahala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.